Saudaraku terkasih, marilah datang menghadap pelatarannya yang Maha Kudus. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang telah menganugerahkan kehidupan, kesempatan dan segala kebaikan buat kami umat-Mu. Sampaikan nyanyian syukur senantiasa hanya kepada Allah kita yang hidup, muliakan namanya di segala penjuru. Jemaat diundang berdiri dan memuji dari Kidung Jemaat 1, baitnya yang pertama dan ketiga. Haleluya, pujilah. Allah Bapa yang Maha Kasih, Maha Penyayang, Maha Bijaksana, Maha Baik yang menciptakan kita, langit dan bumi juga isinya. Tujuannya adalah kebaikan semata. Roh Kudus yang Maha Lembut senantiasa menyertai umat-Nya, memancarkan kekuatan, pertolongan yang tiada henti, senantiasa menyertai kita dari saat ini hingga selama-lamanya. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk. Tema ibadah hari ini, kita adalah umat pilihan yang telah diutus dan dimeteraikan oleh baptisan Roh Kudus, oleh menjadi garam dan terang dalam kehidupan di dunia. Yakinlah bahwa dalam kesusahan, kesedihan, kesesakan, bahkan dalam kesukacitaan, Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa beserta memelihara kita dan memberikan pengharapan yang indah dan pasti. Ada firman yang demikian menegaskan keterlibatan Allah dalam perjuangan hidup. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan oleh binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, Yohanes 17 ayat yang ke-12. Marilah kita bersama-sama memuji nama Tuhan dengan Kidung Jemaat 19 bait yang pertama, Tuhanku Yesus. Manusia
kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang bakal. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita menghadap Tuhan untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, izinkanlah kami datang ke hadirat-Mu, bersembah sujud menyembah-Mu pada kesempatan hari ini ya Tuhan. Kami rindu untuk memuliakan nama-Mu Tuhan, terlebih kami rindu untuk menerima sapaan sabda firman-Mu. Tuhan Yesus, ampunilah dosa dan kesalahan kami, karena kami manusia yang lemah, penuh dengan kekurangan dan keterbatasan. Tuhan, sucikanlah hati kami dan pikiran kami, supaya kami layak di hadapan-Mu untuk menerima firman-Mu. Doa kami ini hanya kami panjatkan di dalam nama-Mu ya Tuhan, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan firman Tuhan pada saat ini kita ambil dari kitab Yesaya yang ke-31, ayat yang pertama sampai yang kelima. Yang demikian firman Tuhan akan saya bacakan. Tuhanlah penolong yang satu-satunya. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada Yang Maha Kudus, Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Akan tetapi Dia yang bijaksana akan mendatangkan malapetaka, dan tidak menarik firman-Nya. Ia akan bangkit melawan kaum penjahat, dan melawan bala bantuan orang-orang lalim. Sebab orang Mesir adalah manusia, bukan Allah, dan kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah, bukan roh yang berkuasa. Apabila Tuhan mengacukan tangannya, tergelincirlah yang membantu, dan jatuhlah yang dibantu. Dan mereka sekaliannya habis binasa bersama-sama. Sebab beginilah firman Tuhan Allah kepadaku, seperti seekor singa atau singa muda menggeram untuk mempertahankan mangsanya, dan tidak terkejut mendengar teriakan seluruh pasukan gembala yang dikerahkan melawan dia, dan tidak mengalah terhadap keributan mereka. Demikianlah Tuhan semesta alam akan turun berperang untuk mempertahankan gunung Sion dan bukitnya. Seperti burung yang berkepak-kepak melindungi sarangnya, demikianlah Tuhan semesta alam akan melindungi Yerusalem, ya melindungi dan menyelamatkannya, memeliharanya dan menjauhkan celaka. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, terlebih melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, marilah kita menyambut firman Tuhan pada saat ini dengan menyanyikan pujian Kidung Jemaat 49, bait yang pertama, Firman Allah Jayalah. Ibu-ibu terkasih, tema renungan pada saat ini masih dalam rangka PKW, Pekan Wanita GKJW, dalam ibadah tutup bulan KPPW dan UPPW GKJW Waru, di mana tema PKW adalah Allah turut bekerja menolong wanita menjadi alatnya. Di mana di sini saya beri subtema, yaitu jadilah wanita yang tegar dan optimis. Ayat Mas
kita ambil dari ayat yang keempat dan yang kelima dari Yesaya 31 tadi, yang demikian ayat emasnya akan saya bacakan kembali. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, seperti seekor singa atau singa muda menggeram untuk mempertahankan mangsanya, dan tidak terkejut mendengar teriakan seluruh pasukan gembala yang dikerahkan melawan dia, dan tidak mengalah terhadap keributan mereka. Demikianlah Tuhan semesta alam akan turun berperang untuk mempertahankan gunung Sion dan bukitnya, seperti burung yang berkepak-kepak melindungi sarangnya. Demikianlah Tuhan semesta alam akan melindungi Yerusalem, ya, melindungi dan menyelamatkannya, memeliharanya dan menjauhkan celaka. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari bacaan tadi di sini mohon izin saya ingin sedikit bercerita, cerita yang sangat sederhana. Di sini saya akan menceritakan ada seseorang pemuda, di mana pemuda ini mempunyai sebuah cita-cita. Cita-citanya itu ingin menjadi abdi dari masyarakat. Cita-citanya ingin menjadi perwira karir. Backgroundnya pemuda ini adalah lulusan dari akademi perawat, tetapi ingin mengabdi di perwira karir. Segala usaha dijalaninya supaya cita-citanya ini tercapai. Mulai mengikuti latihan di Kodam, kemudian ikut les, baik itu les renang, ikut les di lembaga psikotes, ikut les di lembaga bahasa Inggris. Bahkan dia juga ikut les di organisasi perbakin atau les menembak, supaya mempunyai prestasi khusus. Demikian juga dia melakukan dengan tekun dan keras, berdoa dan juga berpuasa. Nah, usaha ini dijalani oleh pemuda dan juga kedua orang tuanya. Kemudian dia mengikuti ujian tahap demi tahap. Diikutinya dengan optimis. Pada tiba saatnya ujian diikuti tahap demi tahap, dia lolos. Dan akhirnya di ujian yang terakhir, itu namanya pantukir. Nah, selama 1 tahun dia berusaha, setelah dipantukir ternyata apa yang didapat. Padahal dia sudah optimis, karena setiap tahap itu dia lolos. Pada saat itu, pada saat pantukir yang didapat adalah kegagalan. Nah, pada saat kegagalan itu diterima, dia sungguh terpuruk. Karena selama beberapa tahun sudah berusaha dengan les, dengan usaha yang maksimal, ya. Seorang pemuda ini tadi menangis. Padahal jarang seorang laki-laki itu bisa menangis. Dia menangis di pangkuan ibunya. Pada saat itu sang ibu berkata, "Nak, sabar ya, Allah belum mengizinkan. Jika sudah saatnya, cita-citamu pasti terwujud, karena Tuhanlah penolong satu-satunya. Jika kegagalan ini kamu pakai untuk cambuk bagimu, maka kamu akan berusaha lebih keras lagi. Belajar lebih keras lagi, seperti yang kamu jalani di tahun-tahun sebelumnya." Akhirnya pemuda ini tidak putus asa, tegar, tetap menjalankan usahanya dengan keras, bahkan tetap tekun berdoa, bahkan juga berpuasa, sampai tibalah di tahun berikutnya mengikuti pendaftaran lagi
ujian demi ujian, tahap demi tahap diikutinya. Kemudian apa yang didapat? Tibalah di tahun kedua ini, Tuhan Yesus mengabulkan cita-citanya. Cerita ini yang saya sampaikan ini adalah cerita nyata untuk saudara kami. Ibu-ibu terkasih, dari cerita pemuda tadi dan juga dari bacaan firman Tuhan pada kitab Yesaya 31 ayat yang ke-1 sampai ke-5 tadi, di mana di kitab Yesaya menceritakan umat Israel dalam mempertahankan Yerusalem. Dia meminta pertolongan, berusaha keras, maksimal meminta pertolongan kepada orang-orang Mesir. Waktu itu karena di mana orang Mesir mempunyai kuda-kuda yang sangat kuat, kereta-kereta kuda yang jumlahnya banyak. Orang-orang Mesir yang dianggap lebih pandai, lebih mampu. Dia mengandalkan bantuan-bantuan, mengharapkan bantuan-bantuan dari orang Mesir. Dalam kitab Yesaya ini, Nabi Yesaya dipakai oleh Tuhan menyampaikan firman Tuhan seperti yang di ayat Nats yang keempat dan kelima tadi, meyakinkan kepada umat Israel bahwa Tuhan akan ikut turut berperang melawan musuh, dan Tuhan pasti akan melindungi, memberikan kemenangan, menjauhkan dari celaka. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang bisa kita petik dari cerita yang saya sampaikan tadi, cerita seorang pemuda dalam meraih cita-cita dan juga cerita umat Israel dalam mempertahankan Yerusalem waktu itu di dalam berperang. Nah, kalau disamakan dengan kondisi kita pada saat ini, yang bisa kita petik, kita sebagai para wanita dalam Pekan Wanita GKJW pada saat ini, dan kita pada saat ini berada pada kondisi pandemi COVID-19, di mana kita sudah melalui beberapa bulan. Tentunya kita semua sudah melakukan dengan maksimal usaha, baik usaha dalam keluarga kita masing-masing, pribadi kita masing-masing, mencegah supaya penularan COVID-19 ini tidak bertambah meluas, supaya pandemi ini segera selesai. Tentunya kita rindu untuk beribadah bersama, bertemu bersama, berkumpul. Nah, tetapi apa? Pada saat ini sudah banyak usaha, bahkan maksimal usaha kita juga pemerintah, semua masyarakat, semua lapisan masyarakat. Tetapi khususnya untuk wilayah kita Jawa Timur, kita berada di Sidoarjo, Surabaya, jumlahnya kasus COVID-19 ini semakin meningkat, semakin bertambah. Usaha kita untuk stay at home, sekolah di rumah, ibadah di rumah, olahraga di rumah, sudah meningkatkan imunitas, melaksanakan protokol kesehatan. Tetapi apa yang kita dapat? Kita sekarang masih mendapatkan kegagalan seperti tahap pemuda tadi. Masih ada di tahap gagal. Di mana meskipun demikian kita harus tetap tegar dan optimis karena kita punya Tuhan penolong satu-satunya. Tuhan kita yang sudah turun ke bumi pasti tidak akan menegakkan kita. Karena Tuhan sudah berfirman melalui Nabi Yesaya pada ayat yang keempat dan kelima tadi.
kita pasti akan dimenangkan dalam peperangan ini. Otomatis saat ini yang terjadi ini adalah kita berjuang. Kita masuk di dalam peperangan melawan virus yang tidak tampak. Tentunya karena kita menerima kegagalan, kita belajar dari pemuda tadi, juga dari cerita umat Israel di kitab Yesaya tadi. Apakah kekurangan kita? Kok kita masih gagal? Apakah protokol kesehatan ini masih kurang maksimal kita lakukan? Apakah belum semua melaksanakan? Belum semua masyarakat melaksanakan protokol dengan baik? Itu semua kita yang harus mengintrospeksi diri. Karena mau tidak mau kita harus hidup berdampingan dengan COVID-19. Sehingga kita harus menghadapi kehidupan new normal. Bagaimana kita bersikap? Karena kita sebagai ibu, di mana seorang ibu ini adalah sebagai contoh, sebagai panutan bagi anak-anak kita, bagi keluarga kita, bahkan bagi tetangga kita, bagi orang lain. Kita harus menjadi ibu yang tegar dan optimis. Yakin, mampu mengedukasi anak-anak kita, saudara kita, bahkan orang lain, tetangga kita. Kita harus mampu untuk berbuat baik pada saat pandemi ini. Mana yang membutuhkan pertolongan, mungkin ada saudara kita, tetangga kita yang menjadi terdampak. Tentunya kita harus banyak belajar. Banyak belajar dari pengalaman yang sudah berjalan berbulan-bulan dalam kita menghadapi pandemi ini. Dan juga mengintrospeksi diri, memperbaiki apa yang kurang untuk diri kita dan keluarga kita. Mengedukasi tersebut, contohnya mungkin cara cuci tangan yang benar, kemudian cara memakai masker yang benar. Pada saat ini saya mohon maaf tidak memakai masker karena untuk proses rekaman ini maskernya agak begitu mengganggu di suara. Jadi saya mohon izin, mohon maaf. Kemudian jaga jarak. Jaga jarak itu tidak 1 meter lagi, 2 meter. Karena informasi terakhir COVID ini bisa menyebar lewat airborne. Nah, berarti kita harus lebih berhati-hati lagi. Memakai masker yang benar, kemudian jaga jarak yang benar, dimanapun berada kalau bisa mengurangi lepas masker. Menghindari kerumunan tadi. Kemudian jika keluar rumah, nah ini yang menjadi kebiasaan sudah berbeda dengan keadaan yang dulu. Keluar rumah sampai rumah tidak boleh menyentuh benda-benda di rumah. Harus langsung mandi lepas baju, bajunya direndam dengan deterjen. Itu yang kita harus merubah pola. Kalau perlu jika kita bepergian, kita harus memakai face shield. Itu yang kita harus edukasikan kepada anak-anak kita, keluarga kita. Dan juga sikap membantu orang lain kepada orang lain yang terdampak. Contohnya mungkin ada saudara atau tetangga yang terdampak. Nah ini jangan dikucilkan. Karena prakteknya itu banyak yang dikucilkan. Bahkan karena takutnya tidak diajak bicara orang yang terdampak ini. Tidak harus seperti itu. Jadi tetap kita ajak komunikasi meskipun dari jauh. Tetap dengan protokol kesehatan. Pakai masker, mungkin saudara kita yang isolasi mandiri tidak boleh keluar. Kita bantu, mungkin apa yang kurang.
Oh, tidak punya roti, ingin beli buah, kita bantu, kita belikan, tapi kita tetap jaga jarak memberikan kepada mereka. Tidak harus didiamkan. Itu salah satu contohnya. Yang sangat terpenting adalah sikap kita menyandarkan semuanya kepada Tuhan, penolong satu-satunya, supaya Allah kita senantiasa ikut bekerja di setiap langkah kehidupan kita. Karena kita harus yakin dan percaya, sudah disampaikan oleh Nabi Yesaya, Tuhan Yesus ikut turun berperang bersama kita dan kita pasti akan diberi kemenangan. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, marilah kita mengambil saat teduh. Ya Allahku, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas sabda-Mu yang hidup. Mampukan kami para wanita untuk menjadi bagian dalam perjuangan bangsa kami, melawan peperangan pandemi COVID-19 ini. Jadikan kami tegar dan optimis, meskipun harus menemui kegagalan. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, Engkau akan memberi kami kemenangan. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada persembahan pujian dari ibu-ibu KPPW dan UPPW yang berjudul Yesus Aku Cinta.
Ibu-ibu terkasih, dimohon untuk berdiri. Marilah kita bersama memperbarui iman percaya kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, kami persilahkan duduk kembali. Ibu-ibu terkasih, tiba saatnya kita diberikan kesempatan untuk mengucap syukur kepada Tuhan dengan dasar firman Roma 12 ayat 1 dan 2 yang demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Marilah kita mengumpulkan persembahan dengan diiringi pujian dari Kidung Jemaat 302. Bait pertama, ku beri persembahan. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita berdoa syafaat. Pertolongan-Mu menjadikan kami mampu bersyukur ya Allahku, meski kami umat yang penuh dengan kekurangan. Kami kaum wanita dengan segala kondisi dan keberadaan kami. Ketidakmampuan kami untuk melangkah, takut, cemas, khawatir untuk melanjutkan anugerah kehidupan yang Engkau berikan, teruntuk di masa pandemi penyakit COVID-19 ini. Kami yang takut lapar dan haus ya Tuhan, takut terkurung, takut terpapar, saat ini kami yakin dengan sabda-Mu Tuhan, kami menjadi tegar dan optimis. Tidak mudah putus asa, Engkau pasti berikan pertolongan, kelegaan, dan penghiburan. Ampunilah kami ya Allah akan dosa dan kesalahan kami. Kepadamu ya Bapa, kami yang percaya bersatu hati menaikkan harapan, mempertegas kesanggupan untuk sebuah hidup yang syarat keselamatan di dunia milik-Mu ini. Perkenankan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, baik jajaran pemerintahan maupun medis, para medis, juga satuan gugus tugas. Dalam menangani pandemi penyakit saat ini, mohon kuasa-Mu senantiasa ikut campur tangan. Segera turunkan obat untuk menyembuhkan Tuhan. Bagi saudara kami yang terdampak, kami mohon Tuhan senantiasa menopang. Kami percaya di balik ini semua Tuhan mempunyai rencana yang terindah buat kami umat-Mu ini.
Kami juga berdoa untuk persekutuan gerejamu. Walaupun kami sudah rindu untuk bersekutu bersama di gedung gereja belum bisa terwujud, tetapi hati kami semua adalah bait-Mu yang senantiasa akan membangun, memuliakan nama-Mu di mana kami berada. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang masih harus belajar di rumah. Tuhan, mohon urapi mereka. Jadikanlah Roh-Mu, Roh Kudus-Mu, supaya mereka menjadi kebaikan untuk mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan pada saat ini. Kami mohon persembahan kami Tuhan urapi, Tuhan sucikan, supaya persembahan kami ini bermanfaat untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan pakai tangan-tangan yang mengelola persembahan. Tuhan berikan roh kebijaksanaan. Tuhan Yesus, pada akhirnya mampukan kami para wanita GKJW dalam momen PKW ini untuk menjadi alat dalam penanganan pandemi penyakit COVID-19 ini. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, Engkau saja yang memampukan kami. Demikian Tuhan, doa permohonan kami. Hanya kami serahkan dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti
Melangkahlah dengan yakin dan optimis. Lakukan kebaikan setiap saat dimanapun berada buat sesamamu dan untuk kemuliaan namanya. Ibu-ibu terkasih, marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 410 bait yang pertama. Tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita menerima berkat dari Tuhan yang demikian. Kuasa-Mu ya Allah menguatkan kami untuk melangkah, hadir dalam kehidupan. Kasih-Mu ya Kristus memampukan kami untuk mengasihi setiap sesama. Penyertaan-Mu ya Roh Kudus yang memampukan kami kuat dalam menghadapi setiap gelombang kehidupan saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Selamat siang ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Pada siang ini kita ketemu lagi pada acara olah terampil oleh Ibu KPPB GKJW Jemaat Baru. Pada siang ini kita akan memperagakan olah masak berupa ayam crispy. Di sini narasumbernya adalah Ibu Putri yang sudah piawai dalam hal memasak. Selamat siang Bu Putri. Siang. Kabarnya baik kan? Puji Tuhan. Iya. Kita langsung aja ya Bu Putri ya. Oh iya, sebelum kita mulai sebagai gambaran bahwa ayam crispy ini selain nantinya bisa kita nikmati untuk keluarga kita, nggak menutup kemungkinan loh bisa dibuat bisnis juga. Apalagi di era pandemi seperti ini, apapun olahan dari rumah meskipun sederhana tidak menutup kemungkinan untuk bisa kita bisniskan. Lumayan kan untuk menambah income keluarga kita. Ayo ibu-ibu kita mulai ya memasaknya. Ibu-ibu, untuk memulai memasaknya kita harus tahu lebih dahulu bahannya. Yang pertama adalah tepung bumbu, kemudian ayam, putih telur, dan air es. Ya, ini ada telur dipecahkan, diambil putihnya ya, dicampurkan dengan air es. Jadi putih telur dicampur dengan air es kemudian dikocok. Selanjutnya ayam yang sudah dimarinasi tadi digulungkan ke dalam tepung. Di sini ibu-ibu bisa deh memakai tepung bumbu apapun ya Bu Putri ya. Bisa memakai tepung bumbu. Ini kebetulan nanti bakalan Bu Putri akan produk loh tepung bumbu. Jadi bisa nanti bisa langsung pesan ke Bu Putri tepung bumbunya.
digulung di dalam tepung dan diremas-remas. Setelah itu dicelupkan di dalam air es yang sudah dikasih putih telur tadi. Cara mencelupkannya seperti itu ya Bu ya. Nah, terus kemudian ditiriskan. Setelah ditiriskan, ditaruh lagi di dalam tepung bumbu tadi dan diremas-remas lagi. Iya, sudah cantik, kriwil dan siap digoreng. Minyaknya sudah panas apa belum? Nah, Ibu, setelah kriwil sudah cantik, langsung digoreng. Nah, misalkan ibu-ibu menginginkan rasa ayamnya agak pedas gitu, bisa dicampur dengan cabai bubuk ya. Jadi sesuai selera. Kalau dengan proses yang bagus, kemudian bisa diremas sampai kriwil itu, nanti tahannya kriuknya itu akan sampai 10 jam meskipun di tempat yang terbuka ya Bu Putri ya. Jadi misalkan kita nggak bisa sempat makan saat itu juga, 10 jam kemudian waktu akan dimakan masih tetap kriuk, nggak perlu dipanasin lagi. Misalkan nggak pingin kita goreng semuanya dulu Bu Putri, itu disimpan di dalam lemari es, sebaiknya setelah dikasih bumbu atau dibiarkan aja dulu. Dibiarkan dulu. Oh, dibiarkan aja dulu. Jadi Sudah misalkan dimarinasi dulu. iya, ibu-ibu tidak ingin langsung memasak, jadi ayam yang dimarinasi itu tadi dibiarkan aja dulu, baru ketika akan digoreng baru dikasih tepung. Sembari kita menunggu ayamnya matang, ibu-ibu juga perlu mengetahui bahwa sebetulnya ayam ini pun bisa kita frozen ya Bu Putri ya. Nanti seandainya mau kita jual lagi, kalau seandainya kita nggak ingin jualnya itu dalam bentuk matang, dalam bentuk frozen, itu juga bisa. Yaitu dengan jalan kita goreng dulu setengah matang, kemudian baru kita vakum dan kita masukkan di dalam freezer. Nah, setelah warnanya cantik di penggorengan, kemudian kita angkat, kita tiriskan. Nah, kelihatan lezat sekali ini. Nggak kalah sama ayamnya McD. Terus kemudian ya ibu-ibu yang terkasih, ketika kita selesai menggoreng kok tepungnya masih banyak ya. Nah, supaya itu gak kebuang, jadi bisa terpakai semuanya, maka kita akan menggunakannya untuk menggoreng bawang bombay atau yang biasa disebut dengan onion crispy ya Bu Putri ya, onion crispy. Jadi bawang bombay tadi dibumbu pada tepung yang sebelumnya sudah dikasih air sedikit, terus kemudian dicelupkan lagi ke dalam tepung yang kering ya Bu Putri ya. Kemudian akan siap digoreng. Jadi di sini kita upayakan jangan sampai ada bahan yang terbuang percuma. Bisa kita gunakan semuanya. Dan onion crispy ini sangat lezat ya ibu-ibu ya. Dia terbuat dari bawang bombay. Dan di luar mahal. Iya, di luar tuh mahal sekali. Kalau di cafe itu satu plate-nya itu sekitar 35.000, cuma isi 5 biji. Nah, kalau kita bisa bikin di rumah kan nggak perlu terlalu boros-boros, lebih bisa terhemat. Jadi menurut Bu Putri, onion crispy ini juga bisa kita jual loh ibu-ibu. Kita masukkan di dalam wadah plastik gitu, terus kemudian kita sealer ya Bu Putri ya. Terus itu akan bertahan sampai 5 jam masih kriuk rasanya. Jadi nggak lemes gitu, masih kriuk. Kalau onion crispy ini gorengnya itu ya Bu Putri, lama apa enggak ya? Enggak, sebentar Karena aja. kan bawang bombay sifatnya ini ya Bu ya, cepat matang ya. Jadi kalau sudah warnanya kuning keemasan gitu, langsung bisa diangkat. Nggak seperti tepung bumbu lainnya, kadang masih bikin itu ya Bu, minyaknya jadi kotor ya. Kalau kita prosesnya benar, terus tepung yang digunakan juga bagus tuh, maksudnya di wajan tuh nggak jadi kotor.
nggak ada bekas-bekas kriwil-kriwil gitu. Berarti ini walaupun bukan bawang bombay, misalkan pare juga bisa. Pare bisa. Iya, pare pun juga bisa. Misalnya di rumah ada pare, kita pingin bikin keripik pare dengan tepung bumbu, sisa kita bekas menggoreng ayam, ini bisa ibu-ibu digunakan. Jadi dengan satu bahan tepung ini kita bisa inovasi beberapa produk ya, selain ayam crispy, kemudian bawang bombay crispy, dan juga bisa mungkin pare ya Bu Putri ya, Pare atau bayam. apa yang bisa ditipisin. Oh iya, iya mungkin keripik bayam itu juga bisa, yang rasanya gurih. Dan jangan pakai micin. Iya. Jadi ibu-ibu yang terkasih, perlu kita ingat bahwa kalau memasak sebaiknya dikurangi atau kalau bisa dihindari penggunaan vitsin atau kita biasa sebutnya sasa, micin gitu, tuh sebaiknya banyak dikurangi supaya lebih sehat lah kandungan makanan kita. Nah, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita tadi sudah selesai memasak ayam goreng crispy. Seperti ini jadinya, cantik sekali bukan? Dan ini rasanya lezat sekali. Tadi saya di belakang sempat mencicipi. Terus kemudian sisa tepungnya bisa dibikin onion ring. Nah, ini sekali tampilannya juga cantik sekali. Nah, jadi hari ini kita sudah mengadakan sebuah acara yang sangat bermanfaat. Matur nuwun Bu Putri atas waktunya. Nah, ibu-ibu yang terkasih, seandainya mau ingin tanya-tanya ya tentang resep lagi, tentang gimana caranya untuk lebih jelas, nanti bisa menghubungi Bu Putri di nomor yang nanti ada di bawah ini. Dan nanti Bu Putri siap ya menjawabnya. Siap. Iya. Nanti pun khususnya untuk ibu-ibu GKJW Jemaat Waru, nanti kita akan sharing di grup KBPW, kita bisa tukar pikiran lagi, bisa berdiskusi. Dan intinya masakan ini sekali lagi saya tekankan bukan hanya untuk dinikmati keluarga, tapi dibuat bisnis juga bisa. Nah, misalnya mau dibuat bisnis, nanti kita sediakan tempat seperti ini ya Bu Putri ya. Ini nanti yang kita butuhkan adalah yang ukuran 700 ml. Iya, terus kemudian ayamnya kita tata dan kemudian kita kasih saus tomatnya dan juga saus sambal pedasnya. Demikian ibu-ibu yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas waktunya dan sampai jumpa lagi di acara olah terampil ibu-ibu KPPW GKJW Jemaat Waru berikutnya. Matur nuwun, Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua.